Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Algian di Ajaran Sesat Teknik Budidaya Anggur. Kali ini saya akan membahas mengenai media tanam untuk tanaman anggur. Sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, kita mulai. Ini adalah tanaman anggur usia 4 bulan. Ini adalah media tanamnya. Pupuk apa sajakah yang saya gunakan? Sebetulnya saya belum tahu media yang terbaik itu seperti apa racikannya, tapi saya ingin sharing mengenai media tanam yang saya gunakan. Nah, media yang terbaik itu adalah tanah humus. Kenapa media tanah humus? Karena seperti misalkan di kebun raya, di sana terdapat pohon yang sangat besar sekali. Jadi di hutan-hutan itu pohon masih sangat besar, bahkan melebihi dari perut kerbau. Siapa yang memupuknya? Apakah presiden? Coba ditanyakan kepada presiden, berapakah dosis pupuk yang diberikan untuk kebun raya Bogor supaya tanamannya besar-besar seperti itu? Apakah diberikan pupuk? Tidak. Jadi pupuk itu dari hasil proses pelapukan bahan-bahan organik seperti daun, ranting yang sudah terdekomposer oleh mikroorganisme sehingga melapuk dan diserap nutrisinya itu oleh tanaman, sehingga di dalamnya banyak mengandung sekali mikroorganisme yang menguntungkan sebagai pengikat N, juga mikroorganisme lainnya. Nah, jadi tanah itu sudah mengandung unsur hara makro juga unsur hara mikro untuk mencukupi kebutuhan tanaman itu sendiri tanpa harus proses pemupukan. Nah, kenapa saya harus menggunakan media tanah kompos? Ini adalah tanah kompos yang saya gunakan adalah tanah dari kebun bambu. Saya ambil hanya 5 cm saja bagian atas. Nah, ini kondisi tanahnya seperti ini. Ini banyak sekali mengandung fosfat. Berikutnya adalah sekam lapuk. Nah, sekam lapuk ini saya tidak menggunakan starter M4, tapi saya bikin pelapukan alami. Jadi dibiarkan saja supaya tidak terjadi proses pelapukan lanjutan. Indikatornya adalah seperti ini nih. Jadi kalau kita remas sudah mulai hancur, berarti ini sudah dalam keadaan baik. Tuh, hancur. Ini sudah siap untuk digunakan. Bahan berikutnya adalah kotoran kambing. Nah, kotoran kambing sudah seperti ini sudah bagus. Sudah tidak ada gumpalan-gumpalan. Nah, ini adalah bahan yang terakhir, adalah sekam bakar. Sekam bakar ini adalah untuk mengikat air di dalam tanah, jadi untuk mengembalikan airase dan drainase tanah, juga untuk mengurangi keasaman tanah dan menyerap racun yang ada di dalam tanah. Ini adalah yang sudah saya campur semuanya. Untuk perbandingan saya tidak ada perbandingan, jadi saya hanya mengira-ngira saja. Kalau misalkan dirasa sudah cukup, sudah. Jadi tidak ada 1:1:2 atau gimana, tidak ada. Jadi saya tambahkan semau saya aja. Kalau misalkan saya rasa sudah cukup, kalau misalkan digenggam tidak mengumpal, dia langsung hancur. Sudah cukup seperti itu. Kalau misalkan orang lain banyak yang menggunakan pasir kali, pasir ini pasir itu, sebetulnya bagus juga, tapi saya tidak menggunakan pasir.
adalah tanaman anggur saya. Usia 6 bulan. Ini empuk sekali. Nah, ini kondisi buahnya. Saya pernah melihat sebuah video di YouTube mengenai tanaman yang kekurangan unsur hara mikro. Jadi orang tersebut memberikan paku yang berkarat kepada media tanamnya, sengaja dikubur untuk memenuhi kebutuhan Fe dan lain sebagainya. Sebetulnya tidak harus seperti itu, karena unsur hara mikro terutama mineral logam seperti Fe, Zn, Cu, dan lain sebagainya itu sudah tercukupi di dalam tanah itu sendiri, karena proses itu adalah proses pelarutan atau peluruhan dari batuan-batuan yang ada di dalam tanah. Jadi bukan berarti batuannya itu seperti ini besar, tapi dalam agregasi tanah ini terdapat batuan-batuan yang ukurannya juga sangat kecil seperti itu. Selain itu juga di dalam air juga sudah mengandung mineral logam untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Nah, sebagai contoh, ini adalah pecahan magnet. Saya akan coba kepada tanah nih. Kita simpan. Nah, silakan dilihat. Kalau seandainya benda yang menempel kepada magnet, otomatis benda tersebut banyak mengandung mineral logam. Jadi sudah tidak harus diberikan lagi kecuali kekurangan sangat besar. Ya, jadi nggak usah harus memberikan besi-besi yang berkarat, karena tanah-tanah ini juga sudah mengandung mineral logam. Jadi hasil peluruhan, pencucian oleh air. Nah, jadi akar itu menyerap yang sudah larut terhadap air, bukan benda-benda logam yang langsung diserap oleh akar. Menempel kan? Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.